Kita sudah minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusias. Yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Siapapun kalau sudah dinyatakan oleh pihak keamanan atau pihak yang bertanggung jawab atas penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu, perlakuan yang sama di depan hukum. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah, mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Kan saja memang ada beredar di media bahwa dari PA1212 telah meminta maaf kerumunan yang terjadi di Petamburan maupun di bandara. Itu silakan aja meminta maafkan kepada rakyat Indonesia lah, khususnya rakyat Jakarta ini silakan, tetapi pendidikannya tetap berjalan. Ketidakadilan itu bisa mengundang adab. Apakah Habib Rizik ini, saudara Habib Rizik ini, dia sebagai pemilik dari lokasi tersebut yang akan memang yang bersangkutan? Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Artinya apa? Tidak boleh ada seseorang itu yang ini diproses hukum, yang lain tidak. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab meminta maaf terkait kerumunan massa di Bandara Soekarno-Hatta hingga Megamendung Bogor yang telah membuat keresahan. HRS mengatakan pelanggaran protokol kesehatan tersebut terjadi tanpa kesengajaan. Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan-kerumunan tadi buat keresahan atau membuat pihak-pihak yang tidak nyaman atau melakukan pelanggaran. Itu di luar keinginan, tanpa kesengajaan, dan itu memang antusias umat rindu cinta, ujar Rizik dalam Dialog Nasional 212 seperti disiarkan di akun YouTube FPI pada Rabu 2 Desember 2020. Permintaan maaf Rizik Syihab tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari masyarakat, seperti yang tampak di media sosial. Pemilik akun Twitter @ch_skolma kemudian membandingkannya dengan kasus yang pernah menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017, Ahok menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan gerombolan pendukung Anies Baswedan karena dianggap merupakan calon paling berat saat itu. Gerombolan Munaslimin menuduh Ahok telah melakukan penistaan agama lantaran pernyataannya soal surah Al-Maidah ayat 51. Ahok akhirnya minta maaf kepada seluruh umat Islam dan semua pihak yang merasa tersinggung atas ucapannya. Namun, proses hukumnya tetap berjalan hingga menjalani masa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari. Dalam cuitannya, ia mengatakan, "Dulu Ahok meminta maaf, kata Kadrun, bukti dia akui kesalahannya, harus dipenjara, agar kejadian serupa tidak terulang. Sekarang Rizik juga minta maaf, berarti ia akui kesalahannya dan harus dipenjara. Setuju ya teman-teman?" tulisnya. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci. "Saya sampaikan kepada umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung. Saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 10 Oktober 2016. Yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak, selesaikan izin.
Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung isi Al-Quran disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu, ia menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada saat itu, Rizik juga menanggapi permintaan maaf Ahok. Ia dengan lantang mengatakan bahwa bila dengan meminta maaf semua selesai, Rizik menegaskan koruptor dan penjahat lain akan berebut meminta maaf. Persidangan ini sangat bermartabat untuk menunjukkan tidak ada tempat bagi penodaan agama. Karena kalau tiap maaf selesai, nanti koruptor bajingan pada minta maaf semua, tegas dia. Sekarang semuanya berbalik. Kini tinggal Rizik Syihab yang meminta maaf. Nah, maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu kita stop. Nah, tidak ada lagi kerumunan. Bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota, ke daerah kita stop sampai pandemi ini berakhir. Nah, jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Itu termasuk akhlak juga yang mesti kita jaga. Nah, jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapat keberkahan. Apakah hukum akan berlanjut ataukah ia akan termakan omongannya sendiri? Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab akhirnya meminta maaf karena telah beberapa kali menciptakan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Ini bukan delik aduan, ini pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya, dalam hal ini kepolisian, untuk menghandle langsung untuk mengusut perkara itu. Permintaan maaf itu disampaikan pada Rabu 2 Desember 2020 kemarin. Lebih dari 2 pekan setelah kerumunan tercipta. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat di bandara, di Petamburan, Tebet, dan Megamendung terjadi penumpukan yang tidak terkendali, ujar Rizik dalam reuni 212 daring yang dilayangkan di YouTube Front TV. Kerumunan di tempat lokasi tersebut terjadi dalam waktu 4 hari berturut-turut setelah Rizik tiba di Indonesia pada 10 Oktober 2020 lalu. Kritik kepada Rizik sebenarnya sudah datang saat kerumunan massa simpatisannya melakukan penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta dan markas FPI Petamburan. Namun, setelahnya, Rizik justru masih menghadiri acara yang mengundang kerumunan massa di Tebet, Jakarta Selatan, serta Megamendung, Bogor. Bahkan Rizik juga turut menggelar pernikahan putrinya yang juga sekaligus peringatan Maulid Nabi di kediamannya di Petamburan. Sejak awal, acara yang digelar dengan menutup total jalan raya KS Tambun itu diperkirakan akan dihadiri 10.000 orang. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Dan jangan lupa al-adlu lil jami', justice for all. Keadilan itu untuk semua. Sudah serahkan saja kepada aparat kepolisian, penegak hukum untuk bisa menyelesaikan ini agar clear semuanya dan jangan mengembangkan stigma tentang kriminalisasi. Meski begitu, Rizik beralasan berbagai kerumunan itu tercipta di luar keinginannya. Menurut Rizik, kerumunan itu tercipta karena para simpatisan antusias menyambut dirinya yang selama 3,5 tahun terakhir berada di Arab Saudi. Rizik pun mengaku tidak masalah saat dirinya harus membayar denda 50 juta karena telah melanggar protokol kesehatan. Rizik mengakui salah atas berbagai kerumunan itu. Ratusan personel TNI Polri Selasa pagi disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan massa yang mengawal pemimpin FPI Muhammad Rizik Syihab. Rizik dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kerumunan di pertengahan November lalu. Dalam kesempatan itu, Rizik berjanji sekaligus tak akan membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan lagi. Rencana kunjungan ke daerah juga ia batalkan. Saya dengan DPP FPI kita stop, tidak ada kerumunan lagi. Bahkan jadwal ke daerah kita stop sampai pandemi berakhir, ujarnya.
Rizik juga turut mengimbau para simpatisannya untuk agar terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sebab ia menekankan menjaga protokol kesehatan adalah bagian dari revolusi akhlak. Jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah ini segera selesai. Ayo sama-sama kita ikuti protokol kesehatan, kata Rizik yang dalam kesempatan itu turut mengenakan masker dan pelindung wajah. Sayang, meski Rizik meminta maaf, namun polisi memastikan penyidikan pelanggaran protokol kesehatan oleh kerumunan massa Rizik tetap berlanjut. Saat ini kasus tersebut diusut oleh Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Membangun dengan meletakkan batu pertamanya atau yang bersangkutan itu diundang oleh panitia. Nah, itu yang akan didalami. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan, penyidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan Putri Rizik di Petamburan tetap dilanjutkan. Penyidikannya tetap berjalan tentang protokol kesehatan yang terjadi di area Petamburan pada saat adanya akad nikah anak daripada saudara MRS, ujar Yusri di markas Polda Metro Jaya pada Rabu 2 Desember 2020. Yusri mempersilahkan Rizik melontarkan permintaan maaf kepada masyarakat karena sudah memicu kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19. Namun, hal itu tak berpengaruh ke penyidikan yang tengah dilakukan. Pemirsa, Polda Jawa Barat berencana untuk memanggil HRS untuk dimintai keterangan soal keberadaannya dalam kerumunan massa yang diduga melanggar protokol kesehatan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Silahkan saja, memang ada beredar di media bahwa dari PA212 juga minta maaf atas kerumunan yang terjadi. Silahkan saja utarakan kepada rakyat Indonesia lah, kata dia. Adapun Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan Rizik pada Selasa 1 Desember 2020. Namun, Rizik tak hadir dengan alasan sakit. Polda Metro pun telah mengirimkan surat pemanggilan kedua untuk pemeriksaan pada Senin 7 Desember 2020 pekan depan. Kepala Bidang Hukum Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol RD Acaniago, juga memastikan proses hukum pelanggaran protokol kesehatan kerumunan massa Rizik di Megamendung masih berjalan. Selama ini proses hukumnya masih berjalan, karena sekarang masih ada pemanggilan saksi-saksi, kata RD di Mapolda Jabar pada Rabu 2 Desember 2020. Menurut dia, saat ini Ditreskrimum Polda Jabar dan Polres Bogor tengah memeriksa 6 orang yang dimintai keterangan. Ke-6 orang ini terdiri dari perangkat pemerintah daerah, RT, RW, Puskesmas hingga Babin Kamtibnas.